Suara notifikasi rapat terdengar nyaring di ruang kerja Raffi. Di layar laptopnya, angka-angka terus bergerak. Presentasi belum selesai, dan deadline tinggal beberapa jam lagi. Kantor startup tempatnya bekerja memang sedang naik daun, tapi tekanan di dalamnya lebih berat dari yang bisa dibayangkan. Semua serba cepat, serba dituntut hasil. Raffi, tolong revisi data penjualan bulan lalu ya. CEO mau lihat malam ini juga. Suara rekan kerjanya, Lila, terdengar dari balik meja. Siap, jawab Raffi singkat, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Di meja sebelah, kopi sudah dingin. Di saku celananya, ponsel bergetar pelan. Satu panggilan masuk. Mama. Raffi melirik sebentar. Layar menyala, memperlihatkan foto lama. Ibunya tersenyum sambil memegang kue ulang tahunnya. Raffi menghela napas. Maaf, Ma, nanti aja deh. Gumamnya sambil menekan tombol diamkan. Ia tahu, nanti kalau diangkat, ibunya pasti akan menanyakan hal yang sama seperti biasanya. Sudah makan, Nak? Dan Raffi akan menjawab tergesa. Iya, Ma, lagi sibuk, nanti cerita lagi. Tapi malam itu, seperti malam-mulam sebelumnya, panggilan itu tak pernah ia angkat. Sudah hampir 2 minggu Raffi tak pulang. Ia tinggal di apartemen kecil di Jakarta, sementara ibunya di kampung halaman, di Bandung. Ibunya tak pernah marah soal itu, hanya selalu mengirim pesen-pesen sederhana. Jaga kesehatan, Nak. Jangan sering begadang, Mama kangen. Pesan yang dibaca Raffi, tapi jarang dibalas. Bukan karena ia tak peduli, tapi karena pikirannya terlalu penuh dengan dunia yang dianggap lebih penting. Hari itu, hujan turun deras. Di tengah lembur dan tekanan deadline, HP Raffi kembali bergetar. Panggilan masuk lagi. Mama. Waktu di layar, 21,37. Raffi menatapnya. Kali ini ia hampir mengangkat, tapi suara notifikasi email membuatnya urung. Ia mengusap wajah dengan kasar, lalu kembali fokus ke layar. Hujan makin deras, suara petir bersahutan. Di sela bunyi keyboard, panggilan itu berhenti. Beberapa menit kemudian, notifikasi baru muncul. Pesan WhatsApp dari tetangga rumah. Raffi, ini Bu Siti. Mama kamu dibawa ke rumah sakit barusan. Cepat pulang ya. Raffi terdiam. Napasnya tercekat. Tangannya gemetar saat membalas. Kenapa, Bu? Namun tak ada balasan lagi. Malam itu juga Raffi melaju ke Bandung. Jalanan basah. Pandangannya buram karena air mata. Di rumah sakit, tubuh ibunya sudah terbujur kaku, pucat. Tenang, seolah menunggu anaknya datang untuk terakhir kali. Di dada ibunya, ponsel kecil masih tergeletak, layarnya retak, masih menampilkan panggilan terakhir yang tak terjawab. Raffi 21,37. Raffi terduduk lemas di lantai ruang jenazah. Dunia yang selama ini ia kejar, uang, target, karier tiba-tiba tak berarti. Yang tersisa hanya penyesalan. Ia menatap tangan dingin itu, menggenggamnya erat sambil berbisik, Ma, maafin Raffi. Hari pemakaman berlangsung sederhana. Hujan gerimis turun pelan, seperti langit ikut berduka. Raffi berdiri diam di tepi pusara, memandangi nisan baru bertuliskan nama ibunya. Ia tak banyak bicara. Taksang hanya menatap tanah basah itu dengan dada sesak. Malam harinya, ia pulang ke rumah ibu. Rumah sederhana itu masih menyimpan aroma yang sama, wangi sabun cuci, suara jam dinding, dan foto-foto kenangan yang tergantung di dinding ruang tamu. Di meja ruang tengah, ada piring kecil berisi rendang buatan ibunya, dibungkus rapi dengan tulisan di kertas kecil, untuk Raffi kalau pulang. Air mata Raffi jatuh. Ia menatap tulisan itu lama, menyesali setiap detik yang pernah ia abaikan. Namun sesuatu aneh mulai terjadi sejak malam itu. Sekitar jam 21:37, HP Raffi tiba-tiba berdering. Nomor yang muncul di layar. Mama, ia tertegun. Ini nggak mungkin. Dengan tangan gemetar, ia angkat panggilan itu. Tak ada suara, hanya desiran pelan, seperti napas lembut di ujung telinga. Lalu sebuah bisikan lirih terdengar. Sudah makan? Raffi menjatuhkan ponselnya. Jantungnya berdegup keras, tapi rasa takut itu segera berubah menjadi pilu yang dalam. Sejak malam itu, panggilan itu datang setiap hari, selalu di jam yang sama. Kadang hanya satu dering, kadang dua. Dan setiap kali ia berani mengangkat, suara yang sama terdengar lagi. Sudah makan? Suara itu tak pernah marah, tak pernah menuntut, hanya seolah menanyakan hal paling sederhana di dunia. Hal yang dulu ia anggap remeh, tapi kini terasa seperti doa yang tak sempat dijawab. Yang kamu abaikan hari ini, bisa jadi hal terakhir yang kamu rindukan besok.
karena cinta seorang ibu, bahkan setelah kematian, masih mencoba memastikan apakah anaknya sudah makan malam ini. Sudah seminggu berlalu sejak pemakaman itu, tapi Raffi belum juga bisa tidur nyenyak. Setiap malam, tepat jam 21:37, Hachpinia berdering. Nomor yang muncul masih sama. Mama? Awalnya Raffi berpikir itu hanya bug system. Ia sempat membawa ponsel itu ke counter service, tapi teknisi di sana kebingungan. Nomor ini masih aktif? Tanya si teknisi sambil memeriksa. Raffi hanya menggeleng pelan. Nomor itu sudah nggak aktif. SIM cardnya udah dimusnahin waktu mama meninggal. Teknisi mengernyit lalu berkata, kalau gitu, ini aneh banget mas. Lognya nggak nyatet panggilan masuk apa-apa. Raffi hatinya makin tidak tenang. Malam berikutnya, Raffi memutuskan untuk menunggu panggilan itu datang. Ia duduk di ruang tamu. Lampu sengaja diredupkan. Di meja depan, ponselnya ia letakkan dengan layar menghadap ke atas. Jam dinding berdetak pelan, .21.35, 21.36, 21.37. RRR. Suara getar itu muncul lagi. Nama mama menyala di layar ponsel. Raffi menelan ludah. Tangannya gemetar saat menggeser tombol hijau. Halo, suaranya pelan, nyaris berbisik, hening. Lalu, seperti hembusan angin tipis, terdengar suara napas lembut. Dan kemudian, suara yang sangat ia kenal. Sudah makan? Air mata Raffi menetes tanpa ia sadari. Ma, suaranya pecah. Ini beneran mama. Tak ada jawaban. Hanya napas panjang dan lembut, lalu sambungan terputus. Hari demi hari berlalu, tapi dering itu tak pernah berhenti. Kadang muncul ketika Raffi sedang di kantor, kadang saat ia tertidur. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan dirinya. Vi, lo pucat banget, lo nggak apa-apa? Tanya Lila. Enggak, cuma kurang tidur, masih kepikiran soal mama ya. Raffi hanya mengangguk, tapi dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar kepikiran. Suatu malam, Raffi nekat membuka kembali rumah ibunya di Bandung. Rumah itu sudah lama kosong sejak pemakaman. Saat membuka pintu, aroma khas rumah itu langsung menyergap. Campuran wangi minyak kayu putih dan bunga melati. Wangi yang selalu menempel pada pakaian ibunya. Ia berjalan ke ruang tengah. Di dinding tergantung foto mereka berdua. Raffi masih kecil, duduk di pangkuan ibunya sambil tersenyum malu. Ma, bisiknya pelan. Suara hujan turun di luar. Lalu tiba-tiba, dering HP terdengar dari dalam kamarnya sendiri. Padahal ia yakin sudah meninggalkan HP di ruang depan. Dengan langkah berat, ia menuju kamar. Di atas meja rias HP itu menyala. Nama mama terpampang jelas. Kali ini, Raffi tidak takut. Ia angkat perlahan, menahan napas. Ma, kalau mama masih di sini, kasih tahu Raffi. Kenapa mama nelpon? Sunyi. Lalu terdengar sesuatu yang berbeda dari biasanya. Bukan hanya napas, tapi juga bunyi gesekan lembut, seperti seseorang sedang membuka pintu. Setelah itu, samar-samar terdengar suara lirih. Pulang nak. Raffi menoleh spontan ke arah pintu kamar yang setengah terbuka. Hembusan udara dingin menerpa wajahnya. Pulang? Kemana ma? Tanyanya, panik, tapi sambungan sudah terputus. Sejak malam itu, Raffi merasa rumah itu tidak lagi sama. Kadang ia mendengar langkah kaki di dapur, padahal tak ada siapapun. Kadang ia mencium aroma masakan kesukaannya, sayur asem dan sambal terasi, padahal kompor tak menyala. Semua terasa nyata, seperti ibunya masih hidup dan sedang menyiapkan makan malam. Raffi mulai menyadari sesuatu. Mungkin ibunya belum benar-benar pergi. Mungkin masih ada hal yang belum selesai antara mereka. Beberapa hari kemudian, Raffi memutuskan untuk menemui Ustadz di kampung dekat rumah. Ustadz Hasan, lelaki tua yang dulu sering dimintai tolong ibunya untuk doa selamatan. Ustadz, ujar Raffi setelah menceritakan semuanya. Setiap malam mama nelpon, nomornya udah nggak aktif, tapi deringnya masih ada. Ustadz Hasan menatapnya lama, lalu menjawab tenang, anak muda, kadang ketika seseorang pergi dengan hati belum tenang, ia masih mencoba menyampaikan pesan. Mungkin ibumu ingin sesuatu darimu. Raffi, saya nggak tahu harus ngapain Ustadz. Token daya. Maafkan dirimu sendiri. Kadang, roh yang masih tersisa hanya menunggu keikhlasan dari yang ditinggalkan. Kata-kata itu terngiang di kepala Raffi sepanjang malam. Ia sadar, selama ini ia menyesal, tapi belum ikhlas. Malam itu, tepat jam 21:37, ponsel Raffi kembali berdering. Ia mengambilnya dengan tangan yang lebih tenang kali ini. Ma,
katanya pelan. Raffi minta maaf. Raffi nyesel nggak angkat telepon mama dulu. Tapi sekarang Raffi janji, setiap kali dengar jam segini, Raffi bakal doa buat mama. Raffi sayang sama mama. Sambungan terdiam lama. Lalu terdengar suara lembut itu untuk terakhir kali. Mama juga sayang kamu, Nat. Seketika, dering berhenti. Layar ponsel kembali gelap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ibunya pergi, Raffi bisa tidur dengan tenang. Keesokan harinya, Raffi bangun pagi. Tak ada lagi panggilan. Tak ada getaran. Hanya udara pagi yang sejuk dan sinar matahari yang masuk lewat jendela. Ia memandang foto ibunya di meja, tersenyum pelan. Kini, setiap jam 21:37, bukan dering yang terdengar, tapi azan Isya dari masjid dekat rumah. Mengingatkannya untuk mendoakan sosok yang dulu selalu menanyakan satu hal sederhana. Sudah makan? Pagi itu, cahaya matahari masuk lembut ke kamar Raffi. Untuk pertama kalinya, dalam waktu lama, ia terbangun tanpa rasa berat di dada. Tak ada dering misterius, tak ada bisikan lembut dari dunia seberang, hanya ketenangan. Namun, di balik rasa lega itu, masih tersisa lubang yang dalam. Bukan karena takut lagi, tapi karena rindu. Rindu pada hal-hal kecil yang dulu ia anggap sepele, suara ibunya yang cerewet, masakan sederhana, pesan singkat yang selalu dimulai dengan kata, "Nak." Raffi menatap foto ibunya yang ia letakkan di atas meja. Wajah itu tersenyum damai, seperti menatapnya dengan kasih yang tak habis-habis. "Ma, Raffi bakal berubah. Raffi janji," katanya lirih. Beberapa hari kemudian, Raffi memutuskan untuk cuti dari kantor. Ia merasa hidupnya perlu arah baru. Setiap langkah menuju stasiun seolah menjadi langkah menuju hidup yang lain, lebih sederhana, lebih jujur, lebih berarti. Ia pergi ke rumah ibunya di Bandung lagi. Kali ini bukan untuk menangisi, tapi untuk merapikan. Rumah itu penuh kenangan. Dindingnya masih tertempel kalender lama. Jam dinding masih berhenti di waktu yang sama. Malam ibunya meninggal, 21:37. Raffi menyapu, mengepel, menata kembali semua barang. Setiap benda punya cerita. Gelas retak yang masih disimpan rapi di rak. Sandal jepit lusuh di dekat pintu. Dan di dapur, ada panci tua berisi sisa beras di dalam toples kecil. Ditutupnya, ada kertas kecil bertuliskan, "Untuk Raffi kalau pulang." Tulisan itu sudah mulai pudar, tapi terasa seperti baru ditulis kemarin. Sore itu, Raffi duduk di teras. Hujan rintik-rintik turun lagi, seperti saat malam ibu pergi. Tiba-tiba, tetangga sebelah, Bu Siti, datang membawa bungkusan. "Raffi, ini ada titipan lama dari almarhumah ibumu, baru ketemu di rumah saya, pas beres-beres lemari," katanya sambil menyerahkan amplop coklat. Raffi menerimanya dengan hati berdebar. Di amplop itu tertulis dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Untuk Raffi. Kalau mama nggak sempat ngomong langsung, tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat. Tulisan itu agak bergetar, tapi masih bisa terbaca jelas. "Nak, kalau kamu baca surat ini, mungkin mama udah nggak ada di dunia ini. Jangan sedih, ya. Mama tahu kamu sibuk kerja. Mama ngerti kamu berjuang. Tapi mama cuma pengen kamu ingat satu hal. Kerja boleh, tapi jangan sampai lupa makan. Jangan sampai lupa pulang. Rumah ini selalu nunggu kamu, Nak. Bukan karena mama butuh bantuanmu, tapi karena mama cuma pengen tahu kamu bahagia. Kalau nanti kamu merasa sendiri, dengarkan suara hati kamu. Kadang mama bisikan lewat angin, lewat mimpi, atau lewat waktu yang kamu abaikan. Mama gak pernah marah kamu jarang pulang. Mama cuma takut kamu lupa cara mencintai dengan sederhana. Jangan kejar dunia sampai lupa diri. Hidup gak panjang, tapi cinta seorang ibu gak pernah habis. Mama." Air mata Raffi menetes tanpa bisa ditahan. Surat itu seperti memeluknya dari balik waktu. Selama ini, ia terlalu sibuk membuktikan diri pada dunia. Tanpa sadar, ibunya hanya ingin satu hal, perhatian kecil, sepotong waktu untuk bicara, atau sekadar mendengar suaranya. Malamnya, ia menyalakan lilin kecil di ruang tengah, tepat di depan foto ibunya. Ia membaca Yasin pelan-pelan, suaranya bergetar tapi tenang. Setiap ayat yang keluar dari bibirnya terasa seperti jawaban atas panggilan-panggilan yang dulu ia abaikan. Setelah selesai berdoa, jam dinding berdetak pelan. Ke-21,37 detik itu berlalu tanpa dering. Tapi Raffi merasakan sesuatu hembusan hangat menyentuh pipinya, seperti belayan lembut yang pernah ia kenal. Ia tersenyum kecil. "Selamat tidur, Ma.
Sekarang Raffi udah makan. Beberapa bulan berlalu. Raffi kembali bekerja, tapi tidak lagi seperti dulu. Ia belajar menolak lembur berlebihan, belajar menyapa orang tua di rumah kos, dan sesekali menelpon tantenya hanya untuk bertanya hal sederhana. Udah makan, Bu? Rekan-rekannya heran melihat perubahan itu. Lu kenapa jadi kalem banget sekarang, Vi? Tanya Lila suatu hari. Raffi tersenyum. Karena gue baru sadar, hidup gak cuma tentang kerjaan. Kadang, hal kecil kayak nanya, udah makan, bisa jadi doa yang paling tulus di dunia. Suatu sore, Raffi duduk di halte menunggu bus. Di sampingnya, ada seorang ibu tua yang sibuk mencari uang pas di dompet. Ia terlihat bingung. Bu, biar saya bantu, kata Raffi sambil tersenyum dan membayarkan ongkos bus itu. Ibu itu menatapnya terharu. Terima kasih ya nak, kamu baik banget. Raffi hanya mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ada bisikan yang terasa hangat. Mama bangga sama kamu. Sejak saat itu, setiap jam 21:37, Raffi tak lagi menunggu dering ponsel. Ia justru duduk tenang, menyalakan lampu kecil, dan membaca doa untuk ibunya. Bukan karena takut panggilan itu datang lagi, tapi karena ia tahu di tempat yang jauh, ibunya mungkin sedang tersenyum. Mendengar anaknya, akhirnya belajar menjadi manusia yang tahu arti perhatian. Pesan bab ini, penyesalan tak bisa menghidupkan yang telah tiada, tapi bisa menuntun seseorang menuju penebusan. Cinta seorang ibu tak berhenti di liang kubur. Ia hidup di hati anak yang akhirnya sadar bahwa kasih sederhana adalah doa paling suci. Waktu berjalan cepat, tapi bagi Raffi, hari-hari setelah kepergian ibunya justru terasa lebih lambat, lebih hening, dan lebih penuh makna. Ia sudah tidak lagi dihantui dering misterius. Tapi ada satu hal yang selalu menyertainya. Rasa ingin menebus waktu yang tak bisa ia ulang setiap malam. Jam 21:37, ia menjadikan momen itu sebagai pengingat. Bukan lagi waktu untuk takut, tapi waktu untuk berdoa. Kadang hanya satu ayat pendek, kadang hanya kalimat sederhana. Terima kasih, Ma. Namun, semakin ia berdoa, semakin hatinya terbuka pada dunia di sekitarnya. Ia mulai menyadari banyak orang lain yang hidup dalam kehilangan serupa, tapi memilih diam, menelan rindu dalam kesibukan. Suatu sore, Raffi sedang duduk di warung kopi kecil di Bandung. Di meja sebelahnya, ada seorang remaja laki-laki berpakaian lusuh, sibuk menatap layar HP dengan wajah kosong. HP-nya berdering, tapi anak itu hanya membiarkan panggilan itu terus berbunyi. Raffi memperhatikannya tanpa sadar. Nama yang muncul di layar HP bocah itu membuat dadanya bergetar. Ibu, dering itu berhenti. Anak itu menghela napas, lalu mengusap wajah. Raffi menatapnya dan bertanya pelan, kenapa nggak diangkat, Dik? Anak itu mendengus. Ibu cerewet, Bang. Nanya terus sudah makan apa belum? Padahal aku lagi nongkrong aja. Raffi seolah waktu berhenti sejenak. Ia menatap anak itu lama, lalu berkata dengan nada tenang tapi penuh makna. Kalau suatu hari nanti suara itu berhenti, kamu bakal rindu, Dik. Rindu banget. Anak itu menoleh, menatap Raffi dengan wajah bingung. Tapi Raffi hanya tersenyum kecil, menepuk bahunya, lalu bangkit dari kursi. Kata-kata sederhana itu menancap di benaknya, bukan sebagai nasihat, tapi sebagai pengalaman hidup yang pahit. Hari-hari berikutnya, Raffi mulai aktif ikut kegiatan sosial di masjid dekat rumah ibunya. Ia membantu anak-anak yatim belajar membaca. Kadang sekadar menemani mereka makan malam. Setiap kali melihat anak kecil memanggil ibu dengan tawa riang, hatinya terasa hangat sekaligus nyeri. Ia tahu, dulu ia pernah punya momen itu, tapi membiarkannya lewat begitu saja. Namun, di balik semua itu, Raffi mulai menemukan kedamaian baru. Membantu orang lain ternyata membuat rasa bersalahnya perlahan berubah menjadi rasa syukur. Karena ia diberi kesempatan untuk belajar dari kehilangan. Suatu malam, setelah acara doa bersama untuk anak yatim di masjid, seorang gadis muda menghampirinya. Mas Raffi, tadi waktu Mas baca doa, aku ngerasa kayak ada suasana tenang banget, ucapnya. Raffi tersenyum. Mungkin karena kita semua lagi didoain oleh mereka yang udah tenang di sana. Gadis itu mengangguk pelan. Aku juga baru kehilangan ibu. Rasanya kosong banget. Raffi menatapnya, lalu menjawab lembut. Rasa kosong itu nggak akan hilang. Tapi nanti, kamu bakal belajar berdamai. Karena cinta mereka nggak pergi, cuma pindah tempat. Kata-kata itu keluar begitu saja, seolah bukan dari pikirannya, tapi dari sesuatu yang lebih dalam. Dari bagian hatinya yang dulu remuk,
tapi kini tumbuh lagi. Beberapa minggu kemudian, Raffi memutuskan untuk membuat sesuatu yang ia sebut program 2036, sebuah gerakan kecil di media sosial yang mengajak orang-orang untuk berhenti sejenak setiap jam 21:37 dan menghubungi orang tuanya. Sekadar menanyakan kabar, mengucap terima kasih, atau sekadar bilang aku sayang. Ia menulis caption pertama dengan sederhana. Dulu, jam 21:37 adalah waktu di mana aku selalu diam saat ibuku menelpon. Sekarang, jam itu jadi waktu untuk aku berdoa. Jangan tunggu kehilangan untuk mengerti arti satu panggilan. Angkat sekarang, sebelum semuanya terlambat. Postingan itu viral. Ratusan orang mulai menandai teman dan keluarga mereka. Ribuan komentar membanjiri, dan banyak yang menulis kisah serupa. Ada yang menyesal, ada yang bersyukur, tapi semuanya sepakat pada satu hal. Cinta orang tua sering datang lewat hal-hal paling sederhana yang kita abaikan. Malam itu, setelah semua notifikasi berhenti, Raffi duduk di balkon rumahnya. Angin malam berembus lembut, membawa wangi bunga Kamboja dari halaman. Ia membuka HP, melihat jam ke-21:37 kali ini. Ia bukan menunggu panggilan. Ia sendiri yang menelpon. Nomor itu bukan lagi mama, tapi nomor tante yang tinggal di Surabaya, satu-satunya keluarga ibunya yang masih hidup. Assalamualaikum tante. Raffi cuma mau nanya, udah makan belum? Suara di seberang tertawa kecil. Wah, tumben kamu nanya gitu, Vi. Udah nak, kamu sendiri? Udah tante, udah makan. Setelah menutup telepon, Raffi menatap langit malam, hening. Tapi di hati, ada sesuatu yang terasa hidup. Seolah di antara bintang-bintang itu, ada satu cahaya kecil yang berkedip lembut, seakan menjawab, bagus. Nak, beberapa hari kemudian, Raffi bermimpi. Ia berada di dapur lama rumah ibunya. Bau sambal terasi tercium kuat. Di meja, ada 2 piring nasi hangat dan segelas teh manis. Ibunya duduk di sana, dengan wajah tenang seperti dulu. Ma, Raffi memanggil pelan. Ibunya tersenyum lembut. Kamu udah makan, nak? Air mata Raffi mengalir, tapi ia tersenyum sambil mengangguk. Udah ma, ibu itu bangkit, merapikan kerudungnya, lalu berkata pelan. Kalau gitu, Mama. Cahaya di sekeliling mulai redup, dan sebelum semuanya menghilang, Raffi mendengar suara terakhir dari ibunya. Terima kasih udah pulang. Nak, ia terbangun dengan air mata di pipi, tapi kali ini bukan tangisan duka, melainkan lega. Ia tahu ibunya sudah benar-benar damai, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Raffi merasa ia juga sudah pulang. Cinta seorang ibu tidak berhenti di waktu atau jarak. Ia hidup dalam setiap kebaikan yang kita teruskan, dalam setiap doa yang kita kirim, dan dalam setiap panggilan yang akhirnya kita jawab sebelum terlambat. Karena terkadang penebusan bukan tentang menghapus dosa masa lalu, tapi tentang meneruskan kasih yang sempat kita abaikan. Sudah 1 tahun berlalu sejak Raffi membuat program ke-21,37 yang awalnya hanya unggahan kecil di media sosial. Kini menjelma menjadi gerakan besar. Ribuan orang di seluruh Indonesia ikut dalam rutinitas sederhana itu. Berhenti sejenak jam 21:37 untuk menelpon orang tua mereka, mengirim pesan cinta, atau sekadar berdoa bagi yang sudah tiada. Media televisi sempat meliputnya. Beberapa influencer ikut menyuarakan. Bahkan ada sekolah dan perusahaan yang menjadikan jam 21:37 sebagai waktu refleksi. Di berbagai kota, muncul mural bertuliskan, angkat sebelum terlambat. Dan di setiap video dokumenter yang menampilkan kisah ini, nama Raffi selalu disebut sebagai sosok yang memulai semuanya dari kehilangan pribadi. Tapi, bagi Raffi, ini bukan soal popularitas. Baginya, program 21,37 adalah bentuk doa yang hidup, doa untuk ibunya, dan doa untuk semua orang yang masih punya kesempatan mendengar suara orang tuanya hari ini. Meski hidupnya kini tenang, Raffi tak pernah melupakan asal mula semua ini. Setiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia akan duduk di balkon rumahnya di Bandung, menatap langit, dan membaca surat pendek untuk ibunya. Ia tak lagi mendengar dering aneh, tak lagi melihat nomor mama muncul di layar. Tapi entah kenapa, di setiap hembusan angin malam, ada perasaan lembut yang selalu datang, seperti seseorang sedang menepuk pundaknya dari jauh. Suatu malam, di bulan Ramadan, Raffi diundang untuk menjadi pembicara di sebuah acara talk show televisi nasional. Tema akaronia cinta yang tak pernah padam.
Kisah di balik program 21,37. Raffi awalnya menolak, tapi akhirnya ia datang. Di studio, lampu-lampu terang menyala, kru berseliweran, dan pembawa acara tersenyum hangat menyambutnya. "Mas Raffi," kata host itu sambil tersenyum. Program 21,37 kini sudah menginspirasi banyak orang. Bahkan ribuan testimoni datang dari orang-orang yang akhirnya kembali menghubungi orang tua mereka. Tapi kami ingin tahu satu hal. Apa alasan paling dalam yang membuat Mas Raffi memulainya? Raffi terdiam sejenak. Ia menatap kamera, lalu berkata pelan, "Karena dulu saya pernah terlalu sibuk untuk sekadar mengangkat telepon dari ibu saya sendiri. Sampai akhirnya panggilan itu datang ketika beliau sudah nggak ada di dunia ini." Studio Henning. Beberapa orang menunduk. Raffi melanjutkan, "Dulu saya pikir dering HP itu cuma gangguan kecil. Tapi sekarang saya tahu itu adalah cara Tuhan menegur saya lewat suara yang paling saya abaikan. Jadi, kalau malam ini HP Anda berdering dan di layar tertulis Mama atau Ayah, jangan tunda, angkatlah. Karena bisa jadi itu panggilan terakhir sebelum semuanya terlambat." Suasana studio berubah hening. Beberapa penonton terlihat meneteskan air mata. Dan malam itu, acara tersebut viral ke seluruh penjuru negeri. Beberapa hari setelah tayangan itu, Raffi mulai menerima ratusan pesan di email dan media sosial. Ada yang menulis, "Terima kasih Mas, saya akhirnya telepon ibu saya malam itu. Besok paginya, beliau meninggal. Tapi, saya tenang, karena sempat bilang aku sayang ibu." Ada pula yang menulis, "Saya dan ayah sudah bertahan-tahan, nggak bicara. Tapi setelah ikut program ini, kami saling minta maaf. Rasanya kayak pulang." Pesan-pesan itu membuat dada Raffi hangat. Ia tersenyum setiap kali membaca satu persatu. Tapi di antara ratusan pesan itu, ada satu email yang membuatnya terpaku lama. Alamat pengirimnya tidak biasa, hanya tertulis, Mama.2137. Langit. Raffi tertegun. Tangannya bergetar saat membuka pesan itu. Isi emailnya singkat saja. "Nak, Mama sudah tenang di sini. Terima kasih sudah membuat banyak anak mengingat orang tuanya lagi. Tapi jangan berhenti di sini ya. Teruslah berbuat baik. Teruslah menebar kasih. Karena setiap kali kamu membuat seseorang mengingat ibunya." Mama ikut tersenyum. Raffi terdiam. Napasnya tercekat. Ia mencoba membalas, tapi email itu langsung hilang, seperti tak pernah ada. Ia memeriksa lagi, menyegarkan layar berulang kali, tapi pesan itu lenyap dari kotak masuknya. Hanya satu hal yang tertinggal. Jam di pojok laptopnya menunjukkan 21,37 tepat. Malam itu, hujan turun perlahan. Raffi duduk di ruang tamu dengan lilin kecil di depan foto ibunya. Ia menatap nyala lilin itu lama, lalu tersenyum. "Ma, Raffi ngerti sekarang. Dulu Mama yang telepon, sekarang Mama yang dengerin panggilan dari Raffi." Ia menutup mata, membaca doa dengan suara bergetar. Setiap kata terasa ringan. Setiap kalimat seperti berpulang ke langit. Saat doa selesai, angin lembut bertiup, membuat nyala lilin menari kecil. Dari arah jendela, terdengar suara samar. Bukan dering, bukan suara manusia, tapi seperti gema halus yang menyatu dengan hujan. Pelan-pelan, di antara suara itu, terdengar satu kalimat yang begitu akrab. "Sudah makan, Nak?" Raffi tersenyum, menatap ke arah langit yang gelap, tapi terasa hangat. "Udah Ma," bisik, "udah makan. Dan udah bahagia." Beberapa tahun kemudian, program 21,37 resmi dijadikan kampanye sosial nasional bertajuk Panggilan Cinta Nusantara. Sekolah-sekolah mengajarkannya pada murid-murid, menelpon orang tua setiap malam untuk sekadar berbicara. Banyak orang tua yang kembali tersenyum, banyak keluarga yang kembali hangat, dan di setiap peringatan tahunan program itu, nama Raffi selalu disebut dengan rasa hormat, bukan sebagai pencipta gerakan, tapi sebagai seseorang yang mengingatkan dunia akan hal paling sederhana yang sering dilupakan. Cinta seorang ibu. Pada peringatan tahun kelima, program 21,37, Raffi berdiri di panggung besar, di depan ribuan orang. Ia menatap lautan manusia yang memegang HP masing-masing, bersiap menelpon orang tua mereka. Di layar raksasa di belakangnya, muncul tulisan besar, "Satu dering bisa menyelamatkan satu penyesalan." Raffi memegang mikrofonnya. Suaranya bergetar tapi tegas. "Kalau malam ini HP kalian berdering, jangan abaikan. Karena bisa jadi, itu bukan sekadar panggilan biasa, tapi cara Tuhan mengingatkan kita untuk pulang." Lampu panggung meredup, dan tepat jam 21:37,
Ribuan HP di ruangan itu berdering bersamaan. Suara tawa, tangis, dan ucapan ibu, "Aku sayang," memenuhi udara. Raffi menatap pemandangan itu sambil menunduk, lalu berbisik lirih untuk seseorang yang hanya bisa mendengar dari tempat yang jauh. "Lihat, Ma, sekarang mereka semua udah angkat teleponnya." Kadang, mukjizat tidak datang dari langit dengan cahaya besar, tapi dari suara lembut. Seorang ibu yang menanyakan hal paling sederhana di dunia, "Sudah makan?" Dan jika kamu masih bisa mendengar suara itu hari ini, angkatlah, karena suatu hari nanti kamu akan rindu, bahkan pada satu dering yang tak sempat kamu jawab. 7 tahun telah berlalu sejak malam bersejarah itu. Malam ketika ribuan telepon berdering bersamaan di seluruh negeri, menandai keberhasilan program ke-21,37. Kini gerakan itu bukan sekadar tradisi, tapi budaya baru. Setiap orang di Indonesia tahu maknanya. Ketika jam menunjukkan 21,37, banyak yang akan tersenyum kecil, berhenti dari kesibukan, dan menatap layar ponsel mereka sambil berkata pelan, "Sudah waktunya bicara dengan yang paling kita cintai." Raffi kini bukan lagi sekadar pencipta gerakan, melainkan sosok panutan yang sederhana. Ia menolak semua tawaran politik, jabatan, dan iklan yang datang silih berganti. Ia memilih tinggal di rumah kecil di pinggiran Bandung, mengajar di sebuah sekolah menengah, dan mengisi hidupnya dengan hal-hal yang menenangkan, membaca, menulis, dan mengajar anak-anak agar tumbuh jadi manusia yang hangat. Di dinding ruang tamunya terpajang foto ibunya dengan senyum lembut, masih sama seperti dulu. Tepat di bawahnya ada kalimat yang Raffi tulis sendiri dengan spidol hitam, "Cinta tidak pernah mati, ia hanya berganti bentuk." Setiap malam, Raffi punya kebiasaan yang tidak pernah berubah. Duduk di depan jendela sambil menyeruput teh hangat, menatap langit, dan mendengarkan senyap malam. Tapi belakangan, kesehatannya mulai menurun. Dokter bilang ada gangguan di jantungnya. Tidak parah, tapi cukup membuatnya harus istirahat dan mengurangi aktivitas. Namun Raffi tak pernah mengeluh. Bagi dia, hidup bukan tentang seberapa lama waktu yang dimiliki, tapi seberapa banyak kebaikan yang bisa ia sebarkan di waktu yang tersisa. Suatu malam yang sunyi, Raffi duduk sendirian di ruang tamu. Di luar, gerimis turun pelan. Di meja, ada secangkir teh yang sudah dingin, buku harian terbuka, dan foto ibunya yang mulai pudar. Raffi menulis, "Hari ini aku melihat anak-anak sekolah menelepon orang tua mereka bersama-sama. Mereka tertawa, menangis, dan aku tahu, itu semua karena Mama. Aku sudah tidak takut mati. Ma, aku hanya takut tidak cukup membuat orang lain sadar betapa berharganya satu panggilan sederhana. Tapi tugasku di dunia sudah selesai ya." Ia tersenyum kecil, menutup buku itu, dan menatap jam dinding. Ke-21,361 menit lagi menuju waktu yang paling berarti dalam hidupnya. Tiba-tiba, HP di meja berdering. Suara dering itu lembut, persis seperti dulu, 7 tahun lalu. Nomornya tak dikenal, tapi nama yang muncul di layar membuat Raffi tertegun. "Mama." Nafasnya tercekat, tangannya gemetar. Ia menatap layar itu lama, jantungnya berdetak cepat, matanya mulai berkaca-kaca. Tanpa pikir panjang, ia menekan tombol hijau. "Angkat, Ma." Suaranya bergetar. Dari seberang, terdengar suara lembut yang sangat familiar, penuh kasih, penuh damai. "Nak, sudah makan?" Air mata Raffi langsung mengalir. Ia menutup mulutnya, menahan isak. Udah Ma," katanya pelan, sambil tersenyum. Suara itu kembali, lebih lembut, seperti datang dari kejauhan. "Terima kasih sudah membuat banyak anak pulang, Nak. Sekarang giliran kamu yang pulang ya." Air mata Raffi jatuh semakin deras. Ia mengangguk, meski tahu suaranya takkan terdengar. Kalau Raffi pulang, "Mama tunggu." "Ya, Mama udah siap dari dulu." Lalu suara itu memudar, pelan-pelan, disusul oleh kesunyian yang begitu lembut, bukan hampa, tapi hangat. Raffi tersenyum, menatap layar HP yang kini padam. Di jam dinding, jarum panjang berhenti tepat di angka ke-7, 21,37. Keesokan paginya, Raffi ditemukan tertidur di kursinya oleh salah satu muridnya yang datang berkunjung. Ia tampak damai, dengan senyum kecil di wajahnya. Di pangkuannya, ada buku harian yang terbuka di halaman terakhir, dengan tulisan terakhirnya, "Kalau suatu hari aku tak bisa lagi menjawab panggilanmu, jangan sedih. Artinya, aku sudah menjawab panggilan dari tempat yang lebih tinggi." Di samping buku itu, HP-nya masih menyala,
menampilkan satu notifikasi pesan tak terbaca dari kontak bernama Mama. Pesannya hanya satu kalimat. Selamat datang pulang. Nak, beberapa minggu setelah kepergian Raffi, berita tentang dirinya menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang datang berziarah ke makamnya. Di batu nisannya, tertulis singkat namun kuat, Raffi Anugrah. 1994-2031, dia tidak menciptakan gerakan. Ia hanya mengingatkan dunia bahwa kasih sayang tidak pernah butuh sinyal. Setiap malam jam 21:37, orang-orang yang mengenalnya dan bahkan yang tidak menatap langit sambil mengangkat HP mereka. Beberapa menelepon orang tuanya, beberapa hanya diam dan berdoa. Langit pun seperti mengerti. Setiap malam di jam itu, bintang-bintang selalu tampak sedikit lebih terang. Beberapa tahun kemudian, seorang anak muda bernama Dimas, murid terakhir Raffi, menciptakan aplikasi sederhana bernama Suaraku untuk Mama. Aplikasi itu mengingatkan orang-orang untuk menelepon orang tuanya setiap malam jam 21:37. Dan ketika aplikasi itu diluncurkan, Dimas menulis kalimat pembuka yang sama dengan pesan terakhir gurunya. Kalau suatu hari kamu tak bisa lagi mendengar suara mereka, setidaknya biarkan dunia tahu bahwa kamu pernah mencoba untuk menjawab. Waktu berlalu, generasi berganti. Tapi di setiap rumah, di setiap kota, di setiap malam jam 21:37, selalu ada satu suara yang menggetarkan hati manusia. Dering telepon yang bukan sekadar bunyi, tapi doa, penyesalan, dan cinta yang terus hidup melintasi batas dunia. Dan di suatu tempat yang jauh, di langit yang damai, Raffi dan ibunya duduk berdampingan, menatap bumi yang penuh cahaya. Ibunya menatapnya sambil tersenyum, berkata lembut, "Lihat nak." Dering itu masih terus berlanjut. Raffi tersenyum, menatap ke bawah. Iya Ma. Dunia akhirnya belajar untuk angkat teleponnya. Lalu keduanya tertawa kecil. Dan langit malam itu bersinar lebih terang dari biasanya. Seolah seluruh dunia tahu bahwa cinta sejati tidak berakhir dengan kematian. Hanya berpindah dari suara di ponsel menjadi gema abadi di hati manusia. Cinta tidak butuh sinyal. Ia hanya butuh keberanian untuk menjawab sebelum terlambat. Dan jika suatu hari kamu rindu suara seseorang yang tak bisa lagi kamu hubungi, ingatlah, mungkin mereka sedang meneleponmu dari langit yang tenang, menunggu jawaban yang sederhana. Aku juga sayang kamu. 7 tahun setelah kepergian Raffi, dunia sudah jauh berbeda. Teknologi berkembang pesat, manusia semakin sibuk mengejar hal-hal baru, dan suara panggilan telepon menjadi semakin jarang terdengar. Orang-orang lebih suka mengirim pesan singkat, emoji, atau sekadar tanda baca, seolah cukup untuk menggantikan suara dan perhatian. Namun meskipun dunia berubah, satu hal tetap sama. Setiap malam, jam 21:37, jutaan orang di Indonesia masih berhenti sejenak. Entah mereka sedang di kantor, rumah, atau perjalanan, mereka tahu waktu itu bukan waktu biasa. Itu adalah waktu doa dari Raffi. Tradisi yang telah menjadi legenda di sebuah kampung kecil di Garut. Seorang gadis muda bernama Naya, berusia 17 tahun, sedang duduk di depan rumah kayunya. HP di tangannya sudah retak, tapi masih bisa menyala. Ia membuka aplikasi Suaraku untuk Mama yang dibuat oleh Dimas, murid Raffi yang kini menjadi pengajar teknologi sosial. Layar menampilkan pesan otomatis, sudah waktunya menelepon orang tua. Waktu menunjukkan 21:37, Naya tersenyum. Tapi kali ini, ia hanya menatap layar itu lama. Ibunya sudah meninggal setahun lalu, tenggelam dalam banjir bandang saat Naya masih di sekolah. Tak ada lagi nomor yang bisa ditelepon, tak ada lagi suara yang menjawab. Namun entah mengapa, setiap kali jam menunjukkan 21:37, ia tetap membuka aplikasinya. Mungkin sekadar kebiasaan, mungkin harapan, mungkin doa. Malam itu, hujan turun deras, angin bertiup kencang, membuat suara dedaunan berdesir. Naya duduk di depan jendela, menatap HP-nya yang bergetar pelan. Di layar, muncul satu notifikasi baru, bukan dari aplikasi, tapi dari panggilan masuk. Nama yang muncul membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. "Mama!" Naya terpaku. It's a must. Nomor itu sudah tidak aktif setahun terakhir. Tangannya gemetar saat menatap layar itu. Dering terus berbunyi, lembut tapi menusuk hati. "Nggak mungkin," bisiknya. Tapi jari-jarinya bergerak sendiri, menekan tombol angkat, hening, lalu terdengar suara lirih, jauh, tapi sangat jelas. "Naya, sudah makan?"
Naya membik, itu suara ibunya. Suara yang sangat ia rindukan. Air matanya langsung jatuh. Ma, ini Naya. Ma, Naya di sini. Jaga dirimu baik-baik, nak. Jangan terlalu sibuk sampai lupa makan. Suara itu lembut, bergetar, seperti datang dari hujan. Naya menutup mulutnya, menahan tangis. Ma, aku kangen. Aku pengen ketemu mama lagi. Nanti, nanti, kalau waktumu sudah tiba. Sekarang, teruskan apa yang Raffi mulai. Jangan biarkan dering ini berhenti. Mama, siapa Raffi? Kamu akan tahu nanti. Dering ini harus terus hidup. Lalu suara itu menghilang, dan layar HP kembali gelap. Tidak ada riwayat panggilan masuk. Tidak ada nomor. Tidak ada bukti. Hanya air mata yang jatuh membasahi pipi Naya, dan rasa hangat yang menenangkan di dadanya. Seolah ibunya benar-benar baru saja memeluknya. Keesokan harinya, Naya pergi ke kota mencari tahu siapa Raffi. Setelah beberapa hari mencari, ia menemukan blog lama yang menceritakan tentang program 21,37 dan sosok pendirinya. Ia membaca kisah itu dari awal sampai akhir, tentang seorang pria yang menyesal mengabaikan ibunya, lalu mengubah rasa bersalahnya menjadi gerakan cinta nasional. Naya membaca hingga larut malam, dan ketika sampai di bagian akhir, matanya berhenti pada satu kalimat di halaman terakhir. Jika suatu hari dering ini berhenti di tanganmu, itu artinya tugas berikutnya sudah menunggu. Gadis itu menutup layar pelan. Hatinya bergetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang ia pahami tanpa perlu dijelaskan. Sejak malam itu, Naya mulai membuat konten sederhana di media sosial. Ia berbagi kisah tentang Raffi, tentang ibunya, dan tentang pentingnya satu panggilan telepon. Awalnya hanya segelintir orang yang menonton, tapi lama-lama videonya menyebar. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai penerus Raffi. Setiap malam jam 21:37, ia menyalakan siaran langsung dan berkata dengan suara lembut, "Kalau kalian masih punya ibu, tolong angkat teleponnya malam ini. Kalau kalian sudah tidak punya, kirimkan doa. Jangan biarkan cinta berhenti di sunyi." Ribuan orang menonton, menangis, dan mulai melakukan hal yang sama. Nama Raffi kembali hidup, kali ini di era yang baru. Don Nia tahu, ibunya benar. Dering itu tidak boleh berhenti. Namun suatu malam, di tengah siaran langsungnya, kejadian aneh terjadi. Tepat jam 21:37, ponselnya berdering. Di tengah siaran, disaksikan ribuan penonton. Semua orang bisa melihat nama di layar, Raffi. Penonton membanjiri kolom komentar. "Kok bisa? Itu nomor siapa? Jangan diangkat, takutnya gangguan." Tapi Naya menatap layar itu dengan tenang. Ia tersenyum, lalu berkata, "Kalau ini memang panggilan dari yang memulai semuanya, aku harus menjawab." Ia tekan tombol hijau. Di layar, suaranya terdengar oleh semua penonton di siaran langsung itu. "Naya, terima kasih. Kau sudah menjaga dering ini tetap hidup." Naya menahan napas. "Raffi, iya, aku sudah di tempat yang tenang. Tapi manusia semakin sibuk, semakin lupa arti suara. Tolong, teruskan. Jangan biarkan mereka membisu. Cinta harus tetap punya suara." Nia menandok, meneteskan air mata. "Aku janji, Kak." Lalu suara itu memudar, dan layar kembali hitam. Siaran langsung terputus, tapi dalam waktu kurang dari 1 jam, videonya ditonton jutaan orang. Ratusan ribu komentar masuk, sebagian menuduh rekayasa, sebagian percaya. Tapi semua sepakat, ada sesuatu yang menggetarkan hati malam itu. Beberapa tahun kemudian, gerakan itu berkembang menjadi Dering Dunia, sebuah acara global di mana manusia di seluruh penjuru bumi berhenti sejenak pada jam 21:37 waktu setempat untuk menelepon, memaafkan, dan mengucap terima kasih. Naya menjadi tokoh penting di balik gerakan itu. Namun ia selalu berkata, "Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma penerus suara yang sudah lebih dulu ada." Suara dari Raffi, suara dari seorang ibu. Dan ketika ditanya, kapan ia tahu kalau sudah cukup, ia hanya menjawab pelan, sambil menatap langit. "Kalau suatu hari nanti HP di tanganku berdering lagi dengan nama Mama, berarti tugasku sudah selesai." Malam terakhir dalam kisah ini datang dengan tenang. Langit bersih, bintang-bintang cerah, dan jam menunjukkan ke 21:37. Naya duduk di beranda, memandangi ponselnya yang kini sudah tua. Tiba-tiba, seperti dulu, layar itu menyala pelan. "Mama," ia tersenyum lembut, tanpa rasa takut.
Agnia. Ia angkat panggilan itu, dan terdengar dua suara. Satu lembut seperti suara ibunya, satu lagi hangat seperti suara Raffi. Terima kasih nak, sekarang waktunya pulang. Sudah waktunya ya? Iya, tapi jangan khawatir. Suara ini gak akan pernah padam. Layar perlahan meredup. Hujan turun ringan dan di langit, dua cahaya kecil terlihat bersinar berdampingan, menyatu lalu menghilang. Keesokan harinya, dunia kembali berdering. Jutaan orang menerima pesan misterius di ponsel mereka. Pesan itu tanpa pengirim, tanpa nama, tapi semuanya sama. Sudah makan? Jangan lupa angkat telepon dari orang yang kamu sayang. Dan sejak hari itu, dering pada jam 21:37 bukan lagi sekadar tradisi, melainkan warisan cinta dari 3 jiwa yang saling terhubung. Seorang ibu, seorang anak yang menyesal, dan seorang gadis yang meneruskan suara cinta itu ke seluruh dunia. Cinta sejati tidak pernah padam. Ia berpindah dari satu suara ke suara lain, dari satu hati ke hati lain, menyebar seperti gema abadi di antara waktu. Jangan abaikan panggilan kecil yang datang dari hati, karena bisa jadi itu bukan sekadar dering ponsel, melainkan panggilan dari seseorang yang mencintaimu, entah di bumi atau dari langit yang tenang.